Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Oke, ini sudah malam dan Theo sudah tidur. Jadi saya punya kesempatan untuk membuat video. Nah, seperti janji saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat kompot apel. Kalau kita di dalam bahasa Perancis kita bilang kompot de pomme. Kompot de pomme, oke? So, kompot de pomme ini atau kompot apel gitu, salah satu makanan kesukaan anak-anak di sini ya. Bukan saja anak-anak, kadang orang dewasa juga suka. Seperti Alex itu, dia suka sekali kompot. Dan kadang kalau saya bikin kompot itu sampai 4 kilo. Karena yang 1 kilonya itu buat bapaknya. Dan kalau saya bikin kompot, saya biasanya stok dia di freezer. Jadi dia tidak akan rusak ya. Karena kompot yang saya buat ini tidak ada bahan-bahan kimia atau apa seperti yang dijual di toko. Ada sih kompot yang dijual di toko, rasanya juga enak, tapi harganya juga enak. Karena di botol yang kecil, 2 botol kecil begini yang organik ya, yang natural gitu, mereka bilang tidak ada bahan ini, tidak ada bahan itu, tapi saya tidak percaya. Karena kalau kalian lihat di komposisi itu, kalian baca dia punya komposisi itu adalah segala macam kimia-kimia di dalam ya, untuk mempertahankan itu produk untuk bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Saya tidak suka makan makanan anak-anak gitu dibeli sudah jadi gitu. Lebih bagus bikin sendiri karena gampang kok cara buatnya. Nanti suatu saat saya akan kasih tunjuk bagaimana cara saya membuat makanan buat Theo. Dan di sini saya beli apel 2 kilo aja karena saya masih punya stok di freezer, masih ada 5 pot kayak begini. Jadi ini saya beli, dia ada 15 yang besar kayak gini dan yang kecil kayak begini. Ini dia juga ada 15 kalau tidak salah ya. Dan itu bagus ya untuk kalau kalian bikin makanan, kalian bisa taruh semua di sini dan taruh di freezer. Untuk membuat kompot, pertama-tama kulitnya itu harus dikupas semua ya. Tidak bagus untuk membuat kompot dengan kulitnya. Jadi saya punya pengalaman bekerja di perusahaan namanya perusahaan Saint Mame. Walaupun saya kerja di situ cuma 1 bulan karena saya tidak mampu kerja di malam hari ya. Jadi itulah kenapa saya berhenti. Dan saya kerjanya pas di produksi untuk kompotnya. Jadi saya lihat ya bagaimana cara pembuatan kompot. Tapi setelah keluar dari mesin itu, saya sudah tidak tahu mereka campur dengan apa. Tapi yang saya lihat saat itu ya, kompotnya itu dimasak, cara masaknya itu bagaimana. Oke, jadi pertama-tama kalian juga harus butuh mesin seperti ini. Juice maker. Ini sangat penting. Kalian tidak bisa blender ini apel karena otomatis kalau kalian blender kalian butuh air, sedangkan untuk pembuatan kompot yang asli kalian tidak butuh air, tidak boleh taruh air di dalam ya. Jadi saya akan pisahkan dia punya jus dari ini apelnya ini. Setelah itu dengan jusnya itu saya akan masak dia punya apel ini. Nanti saya kasih tunjuk dia punya cara. Pertama saya harus potong dulu ini ya. Jadi seperti ini apelnya sudah saya pisahin. Yang bagian tengahnya ini kita tidak butuh ya. Yang kita butuh itu hanya ini, dia punya apel top seperti ini. Sekarang kita lakukan, kita bakalan bikin jusnya dulu ya. Otomatis dengan mesin ini dia punya ini apelnya ini dia punya serbuk itu kepisah ya, jadi dia masuknya di sini. Nanti serbuknya itu kita ambil, yang ini kita nggak buang, kita bakalan masak dia pakai jusnya ini. Tutup telinga.
Jusnya sudah ada di sini di wajan. Sekarang saya akan pisahin, angkat dia punya ini. Bisa jadi belepotan sekali ya kalau bicara, apalagi sudah malam. Saya punya mulut, saya punya lidah tuh dia jadi apa, keribo begitu, apa, keriting. Saya akan ambil ini, apa, barang setan ini punya nama, serbuk buah yang sudah halus di dalam. Oke semua, jadi ini kalau sudah dipisahin jadinya kayak gini. Nanti sebentar kalau dimasak jadinya itu airnya akan berkurang, jusnya akan berkurang, jadi dia punya kompot itu tidak encer. Beda kalau kalian blender dia ya. Kalau di blender itu pakai air kan, jadi otomatis kompotnya itu jadi encer gitu. Dan ini dia tinggal dimasak. Oke, cara masaknya juga harus hati-hati. Masaknya itu dengan api yang kecil ya. Jadi dia matang, matangnya itu bagus, tidak cepat, dan airnya itu juga ini ya, tidak ini sampai kering sekali. Kalau kalian masak dengan api yang kencang gitu, otomatis dia jadi kering gitu dan nggak enak nanti. Jadi ini apinya itu kecil sekali kalau kalian lihat. Jadi ini kompotnya sudah matang, dan saya siapin kayak begini nama cemilannya dan tanggalnya, karena saya masih punya beberapa kompot yang saya taruh di freezer, jadi supaya saya tahu yang mana harus dimakan duluan gitu, karena kan ada tanggalnya gini di sini. Oke, sekarang kompotnya itu jadinya kayak gini, kalian lihat. Dia jadinya kayak kalau kalian masak selai nanas, dia punya warna, dia punya tekstur itu jadi kayak selai nanas gitu ya. Kalau di Indonesia kalian tidak punya jus maker kalian kayak begini, mungkin kalian bisa parut ya. Saya belum pernah coba parut sih, mungkin kalian bisa parut. Coba deh kalian parut, mungkin bisa ya. Kalau diparut, dia punya, usahakan parutannya jangan sudah diparut kunyit, sudah diparut ini segala macam jahe, baru kalian mau parut ini barang ini ya. Nanti dia punya rasa itu tidak ya, sudah kecampur-campur. Jadi usahakan beli parutan yang baru, terus kalian parut itu apel. Saya bakalan mix di sini, mixi nge-DJ tengah malam ini. Wih, Alex bikin kaget saya. Hampir kasih jatuh nih barang setan ini. Saya haus minum. Ya minum dong Pak De. Oh ya, saya tadinya itu sering ini ya, beli itu kertas yang jadi yang cantik itu, yang kalau apa tinggal di kayak apa, kertas stiker gitu untuk ditempel sini. Lama-lama lebih baik saya beli ini ya, selotip yang kertas ini dan tulis sama saja. Beli lagi mahal itu yang apa, stiker yang itu, stiker kertas yang kalian untuk tulis menulis itu. Oke, sekarang saya bakalan kompot. Mau coba? Panas. Alex mau coba yang ini tuh sudah halus, cuma kalian lihat ini masih ada kayak begini nih, lihat deh. Ini yang kayak gini. Nah, itu yang harus di mix lagi. Jadi kalau sudah selesai di mix, dia punya tekstur itu lembut sekali.
tinggal ditaruh deh di sini. Terus lagi. Ya. Kompotnya sudah jadi dan saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap potnya ini ada 240 gram. Saya tulis di sini yang kecuali yang ini ya, dia ada cuma 120 gram. Saya harap video kali ini bisa membantu kalian menghemat uang saku atau uang belanjaan kalian. Karena saya tidak pernah beli ini ya. Saya pernah sih beli sekali untuk mau coba dia punya rasa gitu. Dan saya dapati buatan saya lebih enak dibandingkan yang ada di toko. Dan juga salah satu keuntungan kalau kalian buat sendiri kompotnya itu tidak ada bahan macam-macam ya. Natural, cuma apel doang, tidak ada tambahan air, tidak ada tambahan gula, tidak ada tambahan bahan-bahan kimia untuk mengawetkan makanan bertahun-tahun, tidak ada ya. Jadi ini sekali dibuat langsung makan gitu. Jadi ini tidak bertahan beberapa hari ya. Biasanya cuma kalau saya bikin banyak ya, yang 4 kilo itu kadang saya dapat sampai 12 ini. 12 pot kayak begini itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Itu aja sih. Tapi saya kasihnya sedikit, tidak terlalu banyak ya anak saya, karena saya tidak mau dia ini ya suka makanan yang manis-manis. Oke semua, jadi itu saja video saya di hari ini. Nanti besok atau lusa kalau saya punya waktu, saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat ini buah pes kompot. Ternyata kalau saya artikan kompot itu artinya saus ya, saus apel. Dalam bahasa Indonesia. Jadi inilah makanan kesukaan, cemilan kesukaan anak-anak di Perancis. Oke, jadi sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video saya akan datang. Dadah.